Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Purnamasari akan menjelaskan hasil ringkasan target bungkai hari ini, tanggal 15 Oktober 2025. Nah, di sini ada kata kerja dan kata sifat. Nani te, nani. Kalau T-nya seperti ini, berarti T-nya itu tengah posisi. Kalau T-nya diakhiri dengan titik, berarti tandanya T ini akhir kalimat. Oke, kita langsung ke nani T. Mempunyai 4 makna, yaitu kalau, karena, dengan atau menggunakan, lalu atau kemudian. Kalau kemudian itu untuk kata kerja. Untuk kata sifat dan kata benda itu artinya dan. Terjemahannya T-nya itu di akhir. Nah, terus kalau untuk dengan atau menggunakan, karena, kalau, T-nya itu ada di awal. Terjemahannya itu ada di awal. Terus kita langsung aja ke contohnya ya, biar jelas. Ame ga futte sakka ga dekimasen. Kalau turun hujan, tidak bisa bermain bola. Jadi si T ini ada di awal kalimat. Diterjemahkannya itu di awal maksudnya. Oke, terus kita ke karena. Gyunyu o nonde kekkou ni narimasu. Karena minum susu menjadi sehat. Dan bentuk T-nya ini sama di awal, diartikan di awal. Terus di sini dengan atau menggunakan. Hashi o sukute gohan o tabemasu. Makan nasi menggunakan sumpit. Terus kita lanjut ke contoh ini, lalu atau kemudian. Uchi e kaete shouji o shite nemasu. Pulang ke rumah dan membersihkan, kemudian tidur. Jadi si T ini diartikan kemudian itu untuk kata kerja ini di akhir. Maksudnya di akhir itu seperti ini. Oke. Terus di sini ada catatan, bentuk T selalu ada di akhir kalimat ataupun di tengah posisi. Jadi bentuk T ini sering ada di akhir kalimat ataupun di tengah-tengah. Terus kita lanjut ke bungkai selanjutnya. Kata sifat T. T juga bisa untuk kata sifat. Sifat I diubah ke kute, sifat na dan kata benda diubah ke D. Contohnya, kita ke contoh kata sifat I yang diubah ke kute. Ringo wa amakute oishii desu. Oishii desu. Apel ini enak dan manis. Terus kita ke kata sifat na. Nah, dulu di sini. Kono heya wa benri de kurei desu. Kirei desu. Kamar ini praktis dan bersih. Ke kata benda. Watashi wa gakushai de tomodachi wa kaishain desu. Saya mahasiswa dan teman saya pegawai bank. Jadi kata sifat ini diartikannya dan ya guys, bukan kemudian. Sesuai dengan yang ini. Dan kata sifat dan atau kata benda. Terus di sini perintah T tanpa kudasai itu kasar. Gimana contoh perintah T tanpa kudasai? Nah, kita lihat ke contohnya. Hayaku kite. Nah, ini tanpa menggunakan kudasai. Cepat datang.
koko ni suate, 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 duduk di sini. Artinya masih perintah atau suruhan, tetapi lebih kasar, biasanya dipakai oleh orang yang posisinya lebih tinggi atau teman sebaya. Ya, contohnya seperti tadi. Di sini ada simbol terjemahan awal. Sebelum kita lihat apa-apa aja simbolnya, kita lihat ke catatannya dulu. Artinya itu simbol yang wajib diawalkan saat kita tidak tahu cara menerjemahkannya dan saat membaca soal yang panjang. Ichiban, simbolnya itu wa, mo, ga, nya, kata kerja pasif, kata sifat, to, pengulangan, simbol yang sangat kuat. Ichiban ini sangat kuat. Yang kedua, dari atau sampai atau kemudian atau dan, koma, dengan atau menggunakan atau karena, koma, kalau, sebelum, setelah, ketika atau salah, sambil, tanpa atau padahal, tapi. Nah, yang ketiga, ini ada takaran atau perlengkapan. Yang keempat ada koma dan maru. Nah, terus di sini ada pengecualian ga. Terjemahannya itu dari belakang. Di sini ada kata arimas, imas, dekimas, wakarimas, irimas, hikimas, hitsuyo, sumimasen, kakarimas. Kakarimas ini masa waktu, jam, atau jumlah. Selain mereka, ga-nya di depan. Maksudnya itu menerjemahkannya ya, cara menerjemahkannya. Terus di sini ada contohnya. Tenki ga tsukimasu. Lampunya menyala, lampunya menyala. Terus bedanya sama ini. Denki ga wakarimasu. Mengerti lampu. Jadi orang itu mengerti banyak hal tentang denki. Dari belakang ke depan. Mengerti lampu. Kalau ini kan menyala, lampunya menyala. Lampunya menyala. Dari depan ke belakang. Kalau ini dari belakang ke depan. Nah, itu fungsinya pengecualian ke terjemahan dari belakang. Nah, ini dari belakang di depan. Itu pengecualian. Berarti itu contoh hal. Lanjut ke kata kerja aktif dan pasif. Di sini ciri-ciri kata kerja aktif itu vokalnya sebelum mas. Nah, contohnya ini. Sukemas, pasifnya itu sukimas. Artinya itu sama. Bedanya ini. Kalau sukemas ini artinya itu menyala. Kalau sukimas kebalik. Kalau sukimas ini artinya menyala. Kalau sukemas itu artinya nyala. Ciri kata kerjanya itu tadi seperti ini. Terus yang nomor 2, mas pasif, si mas aktif. Yang memilih keduanya jidoshi dan tadoshi. Jadi keduanya ini memiliki jidoshi dan tadoshi. Di sini ada catatannya. Kalau sudah lawannya si, maka yang aktif adalah si. Yang pasif.
Jadi, si E ini akan kalah kalau lawannya si. Si ini akan menjadi aktif. Terus, di sini ada lagi, kalau lawannya E bukan si, maka E yang menang. Jadi, kalau lawannya E ini bukan si, seperti ini, berarti vokal E sebelum mas itu yang menang. Terus di sini ada area waktu, area tanpa batas. Area tanpa batas, ajunan angka. Detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun dibumbuni dengan partikel ni. Wajib dibumbuni partikel ni, yang artinya dengan makna itu pada kalau bertemu dengan kata kerja atau kata keterangan. Waktu tanpa batas, lamanya waktu. Kang, hanya wajib untuk lamanya jam. Jadi Kang ini hanya digunakan wajib untuk lamanya jam saja. Selain itu bisa dipakai atau tidak. Jadi hukumnya itu sunnah, bisa dipakai ataupun bisa tidak. Terus di sini ada keterangan waktu, besok, pagi, siang, dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak bisa menggunakan partikel ni, tapi bisa juga menggunakan partikel ni, asalkan partikel ni ini ada kai alias kali atau jumlah. Nah, ini saya tadi lupa, ada contoh dari nomor 1 yang dibumbuni dengan partikel ni. Juni Jini kaerimasu, pulang pada jam 12. Oke, minasan, sekian dari saya. Terima kasih.